됐습니다. Hai, kembali lagi bersama Minho di sini yang selalu menemani kesepian Anda semua. Di video kali ini, Minho akan membahas alur cerita film yang berjudul The Merciless. Tanpa basa-basi karena film ini sangat keren dan beradrenalin, maka langsung saja. Jangan lupa subrek. Diperlihatkan di salah satu penjara Korea Selatan, para tahanan sedang melakukan tarung adu tampar sebagai hiburan di waktu senggang, sekaligus membuktikan siapa tahanan terkuat di sana. Salah satu tahanan yang ukurannya lebih langsing daripada tahanan lainnya menjadi sukarelawan dan bertanding. Awalnya berjalan baik-baik saja, cuma si kecil ini curang dan membuat seisi penjara jadi ricuh dan kacau. Dia adalah Jo Hyun So. Jo ini adalah tahanan baru di penjara tersebut. Jadi dia mencoba untuk mencari perhatian karena kecurangannya. Jo menjadi sasaran untuk dihajar oleh tahanan lainnya. Cuma karena memang lincah dan jago bela diri, Jo bisa menghindar dengan mudah dan menghajar balik orang yang menghajarnya. Tapi tak lama, aksinya diberhentikan oleh petugas. 손바닥으로 쳤다고 이 머리털 존나 없는 새끼야. Melihat hal tersebut, Han Jae-ho, salah satu tahanan di sana, jadi takjub sekaligus kagum terhadap Jo. Mr. Han ini adalah petinggi nomor 2 dari mafia yang ada di Korea Selatan. Dia adalah orang yang mengontrol rokok dan ganja dalam penjara. Petugas penjara di sana pun menjadi teman baiknya karena uang sogokan. Mr. Han punya anak buahnya tersendiri di penjara dan banyak orang yang segan terhadapnya. Pokoknya selama di penjara, Mr. Han mendapatkan banyak akses yang memudahkan hidupnya. Bahkan dapur di penjara tersebut merupakan tempat anak buahnya untuk memproduksi rokok dan ganja yang kemudian dijual ke para tahanan lainnya. Cuma tak berapa lama, Kim Sung Han, petinggi mafia lain, datang dan masuk penjara juga dengan membawa para anak buahnya. Mr. Kim ini menggantikan kekuasaan Mr. Han. 호남 출신 전국 국방을 먹어요. 지켜보자고. 김성환이 대선이다. 우리 형제님도 들어는 봤을 거 아니야. Ketika rombongan Mr. Kim lewat, semua orang akan menunduk dan bahkan diberi ruang untuk bergerak. Kehadiran Mr. Kim ini juga sama mengontrol rokok dan ganja dalam penjara. Bahkan dapur yang biasa digunakan oleh Mr. Han pun ikut digunakannya. Mr. Han lalu mencoba mendekat ke Mr. Kim dan ingin melakukan negosiasi bisnis rokok dan ganjanya dengan keuntungan 50/50. Cuma Mr. Kim menolak yang membuat Mr. Han menyatakan perang. Setelah itu Mr. Han mendapatkan kabar jika anak buahnya diamankan petugas yang membuat Mr. Han segera pergi. Di sana ternyata Mr. Kim memberikan petugas lebih banyak uang daripada Mr. Han. Jadi sekarang Mr. Han tidak bisa berlaku seenaknya seperti dulu. Karena tidak terima, para petugas memukulinya dan membawanya ke ruang isolasi. 김성환이지? 뭐? 그 새끼한테 뭐보다 처먹었어? 나보다 더 많이 찔러줬어? Kini Mr. Kim menjadi ketua para tahanan yang baru dan menggantikan posisi Mr. Han. Setelah Mr. Han keluar dari ruang isolasinya, dia berpapasan dengan Jo. Terus Jo melihat anak buahnya Mr. Kim
membawa pisau dan berniat untuk membunuh Mr. Han dari belakang. Berniat menyelamatkan Mr. Han, Joe segera menghentikan aksi tersebut. Setelah itu Joe datang ke sel tahanan milik Mr. Han dan Mr. Han memberikan selusin rokok sebagai imbalan karena sudah menyelamatkan nyawanya. Joe kemudian membuat rencana untuk Mr. Han. Jadi Mr. Han dan si Joe ini datang ke ruang petugas untuk memperlihatkan foto di ponsel milik Mr. Han. Foto tersebut adalah Mr. Han dan Joe sedang bersenang-senang dengan rokok. Jadi intinya gini nih, mereka meminta agar Mr. Han mendapat jatah untuk menyelundupkan dan memproduksi rokok dan ganja lagi. Jadi mereka mengancam akan menyebarkan foto-foto tersebut ke publik. Mendapat ancaman tersebut, petugas akhirnya menuruti permintaan Mr. Han. Mr. Han lalu menyekap Mr. Kim di dapur, lalu ia menyerang paha Mr. Kim dengan air panas yang membuat kulitnya melepuh. 선배님이 형님, 다 됐습니다. 잠깐만요. Mr. Han bertanya tentang alasan Mr. Kim ingin membunuhnya, yang ternyata Mr. Kim ini mendapat perintah dari bos Mr. Han, yaitu Mr. Ko. Mr. Ko ini berjanji akan memberikan keuntungan 30% dari bisnisnya jika Mr. Kim dan anak buahnya bisa membunuh Mr. Han. Setengah tak percaya, Mr. Han lalu menyiram kembali Mr. Kim. Ia menyerang dari kepalanya yang membuat Mr. Kim berteriak kesakitan. Dan akhirnya Mr. Kim pun tewas. 왜 굳이 나를 잡으려고 하는 거요? Nah, jadi Mr. Ko ini adalah bos tertingginya Mr. Han. Jadi dia adalah pemilik bisnis ikan yang diimport dari Rusia. Cuma ternyata ikan-ikan laut ini adalah kedok semata. Jadi sebenarnya Mr. Ko ini melakukan transaksi narkoba. Narkoba tersebut didapatkannya dari Rusia dengan menyelundupkannya melalui kotak penyimpanan ikan. Sampai sekarang Mr. Ko ini masih diamati gerak-geriknya oleh kepolisian. Akhirnya Mr. Han kembali berkuasa. Ia bahkan melukai semua pasukan yang dimiliki oleh Mr. Kim. Joe lalu menawarkan diri untuk menjadi anggota geng kepada Mr. Han saat ia keluar penjara nanti. Tapi Mr. Han tidak memberikan tanggapan sama sekali. Joe jadi semakin dekat dengan Mr. Han dan anak buahnya. Mereka berdua kayak nemuin teman yang sepaham di penjara itu. Jadinya semakin akrab gitu. Hidup selama 2 tahun di penjara akhirnya berlalu. Joe tinggal menunggu 1 tahun terakhirnya agar ia bisa keluar dari sana. Cuma tiba-tiba ibunya Joe meninggal ditabrak mobil dan Joe mendapatkan kabar itu. Permintaan untuk keluar dari penjara 1 hari saja untuk melihat ibunya ditolak. Jadi Joe cuma bisa meronta dalam kesedihan. Mencoba untuk menenangkan Joe, pemisah malah dipukul. Mereka berdua berantem yang membuat muka Joe berdarah. Esoknya Joe mendapat surat izin untuk keluar dari penjara. Tapi surat izin tersebut bukanlah dari kepolisian, melainkan karena Mr. Han yang menyogok petugas. 1 hari Joe akhirnya bisa keluar dari penjara dan melihat jasad ibunya untuk terakhir kali. Sekembalinya dari penjara, Mr. Han dan anak buah lainnya menyambut Joe. Joe bicara secara 4 mata. Mr. Han lalu membalikan penawarannya untuk Joe agar setelah keluar dari penjara ini, Joe bisa bekerja dengannya dan menjadi anggota geng. Di sini Joe mengaku jika dia adalah polisi. Tentu saja Mr. Han setengah tidak percaya, tapi Joe bilang kalau dia tidak akan lagi berbohong kepada Mr. Han. Jadi ceritanya begini. Pada saat melihat iklan jualan ikan dari Mr. Eko, polisi mulai curiga. Kemungkinan besar bisnis Mr. Ko ini adalah transaksi narkoba. Cuma mereka tidak ingin menangkap Mr. Ko secara besar-besaran karena buktinya tidak begitu kuat. Mereka juga tidak ingin membuat hubungan Korea dan Rusia menjadi memburuk dan akhirnya polisi akan melakukan tindakan. Mereka mendapat informasi mengenai salah satu anak buah Mr. Ko yang ada di penjara, yaitu Mr. Han.
Jadi para polisi ini akan mengirimkan anggota mereka ke penjara agar mengetahui apa saja rencana dari Mr. Ko ini selanjutnya. 한지호 2, 3년이면 나와요. 잠입조 쓸게요. Selain itu, tujuan dari rencana tersebut untuk menemukan bukti dari bisnis narkoba dan menyelamatkan hubungan Rusia dan Korea. Sebagai pemimpin dari operasi penyelidikan tersebut, Inspektur Chon memilih Joe sebagai anggota polisi yang terpilih untuk melakukan penyamaran tersebut. Jadi Joe ini akan masuk penjara dalam waktu 3 tahun ke depan. Awalnya Joe menolak karena ibunya tinggal sendirian dan mengalami sakit ginjal. Tapi karena inspektur akan mencari ginjal dan menanggung semua biaya operasi ibunya, maka Joe menerima tawaran tersebut. Mereka kemudian menyusun skenario ketika Joe dalam penjara. Dan untung saja di penjara, Joe berhasil membuat Mr. Han percaya padanya. Setelah mendapat kabar jika ibunya meninggal ketabrak mobil, Joe ini minta izin ke Inspektur Chun untuk keluar dari penjara. Cuma permintaan tersebut tidak dikabulkan, dan sekarang karena Mr. Han adalah orang yang sudah berbaik hati mengizinkannya keluar dari penjara untuk melihat ibunya, jadi Joe lebih percaya pada Mr. Han daripada kepolisian. Karena itulah Joe mengaku ke Mr. Han jika dia adalah polisi. Jadi sekarang Mr. Han bilang kalau keluar dari penjara nanti, Joe akan bergabung menjadi salah satu bagian dari mafianya. Singkat cerita, Mr. Han keluar dari penjara. Mr. Han menceritakan semuanya ke Byun Gab apa saja yang terjadi di penjara. Byun Gab ini adalah petinggi mafia juga, posisi ketiga. Tepatnya, jadi urutan mafia itu yang pertama ada Mr. Ko, yang kedua ada Mr. Han, dan yang ketiga adalah Byun Gab. Dan Byun Gab ini adalah sepupunya Mr. Ko. Byun Gab ini tidak percaya untuk merekrut Joe menjadi anggota mereka. Karena Joe ini kan polisi, sedangkan kegiatan bisnis mereka adalah tindakan ilegal. Tapi Mr. Han percaya jika Joe ini adalah orang yang baik dan tidak akan melaporkan mereka. 3 tahun berlalu dalam penjara, Joe akhirnya keluar juga. Ia bahkan dijemput oleh Mr. Han dan rombongan lainnya. Keluarnya Joe dari penjara tersebut disambut dengan konvoi mobil elegan ala-ala mafia pada umumnya. Mr. Han membawa Joe untuk ikut makan malam bersama para anggota geng lainnya. Joe ini memang sedikit tengil, jadi dia nggak segan untuk mencari masalah. Dan Byun Gab memperlihatkan ketidaksukaannya dengan Joe. Jadi dia menantang Joe dengan pistolnya. Cuma karena lengah, Joe mengambil pistolnya Byun Gab dan hampir menembaknya. 어떻게 해? 동생들 앞에서 쪽팔리기 좀 그렇잖아요. 내가 그런 쪽 취향은 아니라서요. 형 이거 근데 진짜 총이에요? Untung saja Mr. Han menghentikan kegilaan tersebut, jadi tidak ada pertumpahan darah malam itu. Mr. Ko marah ke Byun Gab yang merupakan keponakannya sendiri karena sudah mempermalukannya. Setelah keluar dari penjara, Joe menikmati hidupnya dengan bermain bersama anggota geng lainnya. Sementara itu Mr. Ko berdebat dan tidak percaya jika kematian Mr. Kim karena serangan jantung. Jadi Mr. Ko ini sebenarnya ingin membunuh Mr. Han. Karena menurutnya Mr. Han ini ingin menguasai bisnisnya. Hal itulah yang membuat Mr. Ko meminta bantuan dari Mr. Kim, gangster mafia lain. Tapi menurut si Byung Gab, kematian Mr. Kim murni serangan jantung. Padahal Mr. Han juga berbohong kepada Byun Gab. Esoknya saat mengunjungi ibunya, Jo Hyun So tiba-tiba disekap. Ia dibawa ke suatu tempat dan ditanya tentang Mr. Han. Ia dipukul dan disiram bensin. Ternyata yang menyekapnya adalah Inspektur Chon dan juga anggota kepolisian lainnya. Jadi Joe ini cuma dites saat itu. Tak hanya mengetahui lokasi keberadaan Joe, polisi juga mengetahui jika Mr. Ko sedang melakukan rencana untuk transaksi narkoba jenis baru.
Jadi karena memang sebagai anggota kepolisian, Joe mendapatkan misi tersebut. Nah, di sini juga Joe bertanya, siapa orang yang menabrak ibunya? Cuma kasus tersebut ternyata belum selesai, jadi masih dalam proses penyelidikan. Sejak lokasi dan percakapannya diketahui, Joe jadi sadar kalau selama ini dia dimata-matai sejak dia keluar dari penjara. Dia disadap menggunakan jam tangannya dan tahu keberadaan Joe saat ini. Karena tidak ingin disadap lagi untuk tugas selanjutnya, Joe menghajar salah satu partner bisnis Mr. Ko yang tidak ingin memenuhi permintaannya dengan menggunakan jam tangan dan menghancurkannya. 맥스 확인하시면 저한테 전화하실 겁니다. 제가 지금 묻고 있습니까? 딸내미처럼 생겨나가. 시작하자. 왔다. 다 가는 거야? 오지 말라고! 오지 말라고! Setelah misi dari Mr. Ko itu, Mr. Ko kagum dengan Joe dan dia sekarang menjadi orang kepercayaan si mafia tersebut. Mr. Han dan Joe kemudian datang ke salah satu klub malam untuk menemui Mr. Gegard. Mr. Gegard ini adalah perwakilan dari Rusia yang bertanggung jawab atas bisnis narkoba yang berhubungan dengan mafia dari Mr. Ko ini. Selagi Mr. Han menemui Gegard, Joe pergi keluar karena ia ingin buang air. Tapi Joe malah bertemu dengan teman polisinya. Petugas polisi itu memberikan jam baru untuk Joe agar polisi bisa melacak dan mengetahui obrolan dari Joe dan anggota mafia lainnya. Cuma tiba-tiba Mr. Han muncul yang membuat Joe menonjok polisi tersebut agar tidak ketahuan. Mr. Han yang membela Joe ikut menghajar polisi itu yang membuat Joe menghentikannya. Hal itulah yang membuat Mr. Han curiga, tapi si Joe sebenarnya gak ngambil itu jam. Jadi ketika mereka balik lagi ke klub dan berada di lift berdua, Mr. Han langsung memeriksa tubuh Joe. Mr. Han tahu kalau orang yang ditemui Joe adalah polisi, jadi untuk berjaga-jaga agar tidak dihianati, Mr. Han memeriksa Joe. Rupanya benar, jadi Mr. Han tidak menemukan apa-apa di tubuh Joe. Mr. Han lalu mengajak Joe ke suatu tempat dan di sana ia bercerita banyak hal, terutama ketika ia dihianati oleh Mr. Ko, orang yang ingin membunuh Mr. Han sejak awal. Padahal Mr. Han ini sudah bekerja selama 20 tahun untuk Mr. Ko, jadi untuk sekarang tidak ada orang yang bisa dipercayai oleh Mr. Han. Joe terus bilang jika dia tidak akan memaksa Mr. Han untuk mempercayainya, cuman Joe percaya dengan Mr. Han. Keesokan harinya Joe menemui Inspektur Chon dan meninggalkan lokasi tempat transaksi narkoba yang akan dilakukan oleh mafia. Setelah itu hari di mana transaksi besar-besaran narkoba dengan berat 50 kilo terjadi. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke ceritanya, buat yang baru gabung jangan lupa subscribe channel ini, oke? Oke, lanjut. Joe menjadi deg-degan sekaligus takut. Lokasi transaksi tersebut berada di kapal. Dan tak lama polisi datang untuk melakukan pemeriksaan, tetapi ternyata yang ditemukan oleh kepolisian bukanlah narkoba, melainkan peralatan seks. Polisi gagal dalam menjalankan tugasnya mengungkap kasus penyelundupan dan transaksi narkoba. Mereka tidak menemukan bukti yang kuat, sedangkan di sisi lain di tengah laut, Joe berada di kapal kecilnya. Dan tak lama setelah itu narkoba muncul dari sana, jadi Joe ini berkhianat ke kepolisian. Transaksi yang ada di kapal tersebut hanyalah umpan untuk polisi agar transaksi narkoba yang sebenarnya tidak ketahuan. Narkoba itu muncul karena mereka menggunakan larutan garam. Jadi jika waktunya tepat, narkoba tersebut bisa muncul ke permukaan. Orang yang merencanakan transaksi tersebut adalah Joe sendiri. Joe ini berkhianat dengan polisi,
mungkin karena polisi tidak menjaga ibunya dan sampai sekarang tidak bisa mengungkap kasus kematian ibunya. Setelah mengecek narkoba yang diterima adalah asli, mereka lalu bersulang dan kemudian Mr. Ko dibunuh oleh Mr. H. 회장님, 한의사, 난 시체라 술 안 마시는데. 나 이런 씨발 양아치. Byun-gap juga ikut mengkhianati Mr. Ko dan sekarang ia menjadi kaki tangan Mr. Han. Mr. Han juga membunuh semua pengikut Mr. Ko dan kini ia menjadi petinggi mafia tersebut. Esoknya Jo juga meminta Mr. Han untuk menembak sehingga ia bisa menjadi alasan untuk melapor ke polisi. Setelah mendapat jahitan pada lukanya, Jo kemudian menghadapi Inspektur Chon. Cuma ternyata Inspektur Chon ini tahu jika Jo sudah berkhianat kepada polisi. Jadi dengan terpaksa ketika berhadapan dengan Jo, Inspektur Chon menampilkan video CCTV pembunuhan ibunya Jo. Jo saat itu cuma bisa nangis, dan orang yang menabrak ibunya Jo Hyun So adalah Mr. Han. Sebenarnya di sini itu agak membingungkan, soalnya waktu kejadian ibunya Jo meninggal, Mr. Han ini kan masih di penjara. Ya, kemungkinan besar Mr. Han ini menyogok petugas penjara untuk keluar dari penjara selama 1 hari, kemudian membunuh ibunya Jo. Ya, mungkin begitu. Nah, sekarang aku coba flashback lagi ke masa mereka di penjara nih. Jadi selama di penjara, Mr. Han sering didatangi oleh Byun-gap, di mana ia mempertanyakan kematian Mr. Kim. Mr. Han mengaku jika kematian Mr. Kim adalah serangan jantung, padahal Mr. Kim dibunuh oleh Mr. Han. Dengan bantuan Byun-gap pula, Mr. Han mendapatkan informasi mengenai Jo Hyun So yang merupakan anggota kepolisian. Byun-gap ini mendapatkan foto dari salah satu pelacurnya. Jadi di belakang foto tersebut adalah Inspektur Chon, Jo, dan kepolisian lainnya yang lagi ngopi bareng. Tapi Mr. Han ini tidak percaya, terlebih setelah banyak hal yang dilakukan oleh Jo untuk menyelamatkan nyawa Mr. Han waktu lalu. Mr. Han meminta Byun-gap untuk menghapus foto tersebut dan kemudian berencana untuk membuat Jo berada di pihaknya. Tapi jika rencana tersebut gagal, ia akan membunuh Jo. Rencana Mr. Han ini adalah membunuh ibunya Jo. Ia menabrak ibunya Jo dengan truk yang akhirnya tewas. Setelah itu Mr. Han menyogok petugas penjara untuk mengizinkan Jo keluar dari penjara dan melihat jasad ibunya untuk terakhir kali. Yang mana Inspektur Chon tidak mau menerbitkan surat izin tersebut. Karena itulah Mr. Han mendapatkan loyalitas dari Jo. Tapi selama ini Jo tidak tahu jika yang membunuh ibunya adalah Mr. Han. Sampai akhirnya video tersebut membukakan kebutaan matanya Jo selama ini, yang ternyata percaya kepada orang yang salah. Esoknya ketika para anggota geng berkumpul dan menyambut Mr. Han sebagai ketua baru, Mr. Han lalu mendapat telepon dari Jo yang mengatakan jika kepolisian akan menginvestigasi mereka. Jadi di sini Jo mengaku kalau dia dijebak dan ada orang dari geng mafia tersebut yang mengetahui identitas Jo yang sebenarnya sebagai anggota polisi. Jadi mereka harus melakukan pertukaran Jo dan narkoba di Rusia. Nah, di sini Mr. Han menduga jika orang yang menjebak Jo ini adalah Byun-gap. Karena dari awal cuma dia yang tahu kalau Jo ini polisi dan dari awal juga dia memperlihatkan ketidaksukaannya terhadap Jo. Telepon tersebut merupakan jebakan dari kepolisian. Jo tahu jika Mr. Han ini orang yang juga percaya dan loyal terhadapnya, jadi dia akan memenuhi pertukaran tersebut. Pada malam harinya Byun-gap dipanggil oleh Mr. Han. Selagi menunggu kedatangan Mr. Han, Byun-gap ini duduk di kursi meja Mr. Han seolah-olah dia yang berkuasa. Dan tak lama Mr. Han datang, ia menghajar Byun-gap sampai mati tanpa belas kasihan. Setelah itu Mr. Han menyiapkan semua narkoba dan ia datang sendirian untuk menebus Jo. Mereka akhirnya bertemu dan di sana banyak keanehan yang dilihat oleh Mr. Han.
Jadi dia tahu kalau sekarang dia lagi dijebak oleh Joe. Joe lalu mengatakan jika Mr. Han ini hidup bukan untuk bisnis, melainkan hidup untuk orang yang tidak dia sukai. Mulai dari kompetitor bisnisnya Mr. Ko hingga Byun Gab, orang yang cukup setia dengannya dan bahkan membunuh ibunya Joe. Mr. Han lalu mengarahkan pistolnya ke Joe. Mereka berdua kehilangan kepercayaan satu sama lain. Cuma Mr. Han ini tidak menembak Joe. Ia tidak bisa melakukannya karena menurutnya Joe ini sudah memiliki ikatan keluarga yang kuat dengannya. Mungkin karena dulunya Joe ini menyelamatkannya agar tidak dibunuh oleh anak buah Mr. Kim saat di penjara. Polisi pun ikut masuk ke gedung dan aksi tembak-tembakan pun tidak bisa terelakkan. Ingin membantu kepolisian, Joe ini malah tidak dipercayai. Jadi dia dan salah satu rekan polisi akhirnya bertarung. Dan Mr. Han datang menyelamatkan Joe. Joe lalu meminta Mr. Han untuk membunuhnya biar semuanya selesai. Cuma Mr. Han masih membiarkan Joe hidup dan hanya menembak telinganya saja. Mr. Han lalu berjalan pergi dengan tangisan dan ingatan tentang dirinya dan Joe selama di penjara. Akan tetapi pada saat itu tiba-tiba dia ditabrak oleh Inspektur Chon. Inspektur kemudian mengambil kunci mobil di tubuh Mr. Han yang sudah semakin sekarat. Lalu ia memeriksa narkoba yang masih utuh di mobilnya Mr. Han. Berharap berhasil, ternyata Joe datang. Dia malah menembak Inspektur Chon. Joe lalu mendekat ke Mr. Han dan memberikan pistol ke Mr. Han agar sidik jari dari Mr. Han menempel di sana. Setelah itu, Joe membunuhnya dengan menutup rapat hidung Mr. Han. Satu-satunya orang yang selamat di tempat itu adalah Joe sendiri. Joe sekarang menatap langit. Mungkin ia membayangkan bagaimana nasibnya ke depan. Sebagai ketua mafia kah atau kembali menjadi polisi. Dan akhirnya film pun tamat. Percaya pada orang harus ada batasnya. Tapi apakah semua orang bisa? Jika percaya hanya berupa kata-kata, mungkin saat bertatap muka kita terlihat baik-baik saja. Padahal di balik itu semua kita saling menusuk dan berharap celaka. Seperti judulnya film The Merciless, di mana dua orang saling percaya dan menjalin pertemanan di dalam penjara. Tapi semua berubah ketika mengenal lebih jauh masing-masing. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat Minho sampaikan. Buat yang baru gabung, jangan lupa ya subrek agar Minho lebih semangat membuat konten-konten menarik lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di video selanjutnya.